Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Selamat sore. sejahtera untuk kita semua. Oke, silahkan Bunda Asma untuk menyampaikan materinya. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda-bunda semua atau teman-teman semuanya, di sini saya akan mempresentasikan elemen capaian pembelajaran. Pada elemen capaian pembelajaran ini terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, jati diri dan literasi dan STEM. Pada elemen yang pertama yaitu nilai agama dan budi pekerti, di mana anak bisa mengenali dan mempraktekkan nilai dan kewajiban ajaran agamanya, atau anak mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dalam berinteraksi dengan sesama atau dengan alam atau dengan tumbuhan, hewan, atau lingkungan hidup lainnya. Terus anak dapat mengenali keberagaman dan menunjukkan sikap menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Mungkin di sini yang menunjukkan sikap dan menghargai agama dan kepercayaan orang lain, misalnya di sekolah kita itu ada terdiri dari beberapa agama. Ya, misalkan kan itu termasuk di profil itu kan yang pertama itu yang beriman itu. Nah, di sini kan bisa menghargai sesama temannya, bisa menghargai mempraktekkan nilai-nilai kewajiban dari agamanya. Misalkan kita yang muslim tuh bisa mempraktekkan sholat, bisa wudhu, atau pokoknya yang sesuai ajaran agamanya lah. Nah, terus yang kedua yaitu jati diri. Mungkin kalau yang jati diri ini, kalau yang kita yang kurikulum yang dulu itu merujuk ke mirip-mirip ke sosial emosional anak itu. Jati diri itu, di mana anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, misalkan makan makanan yang bernutrisinya cukup, berolahraga yang cukup, menjaga keselamatan diri si anak. Si anak juga dapat mengenali, mengelola, mengekspresikan emosi diri, serta membangun hubungan sosial secara sehat. Terus anak dapat menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya, jati dirinya sebagai anak Indonesia, di mana jati diri itu berlandaskan Pancasila. Terus yang ketiga yaitu elemen literasi dan STEM, di mana anak bisa menunjukkan kemampuan mengenali dan memahami berbagai informasi seperti gambar, tanda, simbol, atau bahkan ada yang melalui cerita. Terus anak juga mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaan secara lisan, tulisan, atau menggunakan berbagai media serta membangun percakapan. Biasanya itu misalkan kita sediakan dia melihat buku tuh, tapi ada gambarnya. Biasanya dia akan menceritakan sedang apa di gambar itu, bagaimana gambar itu. Biasanya bercerita sendiri, kayak ngomong-ngomong sendiri gitu. Terus anak juga dapat menunjukkan minat dan partisipasi dalam kegiatan pramembaca, ya seperti itu tadi. Biasanya itu mengenal huruf dari buku-buku cerita. Oh ini huruf ini caranya begini. Oh yang mirip ini dibaca ini seperti a ba. Itu. Terus anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi. Biasanya kita itu kadang itu anak itu kalau misalkan dia itu penasaran,
Nah, dia itu akan mencoba apa sih yang di dalam anunya ini. Dari gambar, biasanya dari buku itu apa sih yang di dalam buku ini, gambar apa sih. Nah, seperti itu. Nah, atau melalui eksplorasi, eksperimen, mengenal, mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab dalam pemeliharaan alam, lingkungan fisik, sosial. Anak dapat menunjukkan kemampuan awal menggunakan dan merancang teknologi secara aman dan bertanggung jawab. Anak juga bisa menunjukkan dokumen-dokumen untuk pelatihan atau kemampuan dasar berpikir kritisnya itu, dapat memecahkan masalah atau mengeksplorasikan berbagai seni itu, mengekspresikan melalui karyanya. Bisa melalui dia berkarya dari misalkan menggambar atau membentuk ini, seperti misalkan balok nih, kita kasih balok tuh, dia susun, kenapa dia jatuh, bagaimana cara membuatnya balok ini, mendesainnya supaya berbentuk mirip seperti rumah atau seperti kayak modelnya apa, kandang-kandang binatang. Dia bisa mendesainnya sendiri melalui dia berkarya. Mungkin itu saja Bunda dari saya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Ayo. Saya aja ya. Oke, boleh. Ya sudah ini. Ini benar. Tadi di literasi dan STEAM itu ada ini ya, ada Bunda jelaskan tentang ini, anak mampu mengkomunikasikan perasaannya lewat lisan, tulisan atau media lainnya. Nah, mungkin itu saya kurang ini ya Bunda, kurang ada gambaran, mungkin seperti apa ya Bunda? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa bantu? Apa Bun? Mungkin kalau saya ini ya tadi tuh ya mengekspresikan apa tadi Bunda Wiwin? Mengkomunikasikan. Perasaan anak mampu mengkomunikasikan perasaannya. Nah, mungkin bisa lewat media gambar kali ya. Nah, jadi terkadang ketika anak selesai ini, misalkan ini saya mungkin bercerita pengalaman saya di sekolah. Jadi terkadang anak kami bawa ke taman belakang. Nah, setelah mereka bermain, mereka mengamati. Nah, di situ ketika juga sambil istirahat, kita ada waktu rehat sebentar di dalam kelas sekitar 10 menit setelah selesai dari luar. Itu anak-anak saya suruh ambil kertas dan pensil. Jadi saya bilang, coba apa yang sahabat rasakan tadi ketika kita kunjungan ke taman. Apa yang sahabat rasakan? Apakah sedih karena katanya gatal Bu, banyak nyamuk atau apa. Nah, jadi kalau pemahaman saya mungkin anak-anak cara mengkomunikasikan perasaannya melewati literasi atau gambar, saya sih pemahamannya seperti itu. Tapi kalau teman-teman mungkin ada pendapat lain, itu silahkan ya. Jadi gimana Bunda Asma? Iya, kalau menurut saya juga ya seperti itu. Kalau misalkan melalui ya di sekolah ya pengalaman-pengalamannya bisa misalnya nih ya seperti yang Bunda Saida tadi itu kan ya seperti itu, atau misalnya nih habis bermain bersama nih
Coba teman-teman, biasanya kita gitu, bagaimana sih tadi anunya itu, permainan apa sih yang paling disenangi? Oh saya ini bunda, saya ini bunda. Biasanya itu iya dikasih pensil, dikasih kertas. Jadi dia itu biasanya itu kayak mana sih kalau perasaan senang, kayak mana sih kalau perasaan sedih. Biasanya dia itu menggambar lingkaran, baru biasanya itu dikasih mulut-mulut itu yang kalau ketawa itu kasih lebar, dia kalau murung itu dikasih balik lagi anunya itu apa mulut-mulutnya itu seperti ini bunda. Kenapa sedih? Ya, tadi sih si ini tidak mau berbagi apa mainannya dianuin semua. Dia enggak mau kasih kita. Oh, makanya sedih ya. Kesian. Besok jangan lagi kita, enggak boleh kita ya menganuin semua apa kita harus berbagi sama teman. Oh iya bunda, maaf. Biasanya dia seperti itu. Kalau menurut pemahaman saya juga seperti itu. Untuk Bunda Sarah, bisa mengkolaborasikan kedua pernyataan-pernyataan. Ya, memang berdasarkan pengalaman kita langsung mengamati dan mendampingi anak-anak gitu ya. Tadi intinya pertanyaannya menghadirkan literasi ya Pak Bunda Wiwin gitu ya. Literasi dan STEAM. Literasi dan STEAM dari kegiatan yang dilakukan anak itu gitu ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita menghadirkan lingkungan belajar yang dibutuhkan anak kalau misalnya memang tujuan kita itu tadi literasi dan STEAM, bagaimana supaya anak-anak ini bisa menghadirkan keinginannya untuk menulis atau untuk membaca atau untuk mengetahui segala sesuatu itu ya kondisikan lingkungan, kemudian juga pendampingan guru untuk melakukan bahasa pemantik gitu ya. Jadi guru bisa menanyakan mungkin ini apa namanya ya? Kalau ditulis hurufnya bagaimana? Bisa seperti itu mungkin memacu atau membuat anak-anak ingin menuliskan atau menghadirkan yang dia lihat, yang dia rasakan itu dalam bentuk simbol-simbol huruf atau kata itu tadi. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Bagaimana Bunda Win? Terima kasih Bunda.